سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه تعالى. أما بعد. Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatidz yang tiang hormati dan muliakan, seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh yang tiang hormati dan muliakan pula, singkatnya seluruh hadirin hadirat jamaah majlis ta'lim Masjid Baitur Rahim, yang mudah-mudahan berkat kita hadir berjamaah dari solat maghrib, kemudian berdoa bersama, beristighfar bersama, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lalu kita sempurnakan dengan ta'lim. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi penyebab kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, tegak teguh dalam iman Islam, tegak teguh mengiring baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita kelak berkumpul dengan beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para alim ulama, pejuang-pejuang beliau, sehingga mudah-mudahan kita bisa masuk surga bighairi hisab. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, mari kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu nikmat yang sangat luar biasa, yang bila ditukar dengan dunia dan seisinya tidak akan bisa, adalah nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan kita terus menerus ibadah kepada Allah, mudah-mudahan suatu hari nanti Allah memberikan kita ladzzatul ibadah, kenikmatan dalam beribadah, dan mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan pula kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut beliau, umat beliau sampai hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, nunas ampura, agung-agung sinampura, nunas maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan, yang insya Allah bila penunggu kami menunggu dengan sabar, ikhlas, intizarul ibadah, menunggu ibadah itu terlaksana, menunggu itu adalah ibadah. Intizarus shalah fi hukmi shalah, menunggu waktu salat sama dengan pahala orang salat. Intizarul zikri fi hukmi zikir, menunggu orang berzikir sama artinya nilainya pahalanya berzikir. Menunggu ta'lim dimulai dengan penuh kesabaran sambil berdoa wirid kepada Allah juga nilainya ibadah. Walau demikian tunas maaf karena tiang tadi didatangi oleh seorang ulama muda dari keturunan orang Yaman, namanya Al-Habib Usamah bin Zaid bin Syekh Abu Bakr bin Salim. Beliau baru pulang dari Yaman, datang ke rumah berziarah dan bersamarkatkan yang lain, tidak enakan tiang tinggalkan, sehingga tiang telepon panitia, saya mungkin akan datang terlambat. Mudah-mudahan sudah dipermaklumkan. Dan insya Allah walaupun telat tidak akan saya kurangi durasi waktunya. Walaupun mungkin sudah azan nanti kita lanjutin sedikit bayar hutang supaya kami tidak ditagih.
Alhamdulillah hadirin jamaah yang berbahagia, kita akan memulai mempelajari kitab Al-Imam Al-Haddad yang dinamakan dengan nama An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan. Kitab ini adalah khulasah, intisari daripada Minhajul Abidin, kitab tasawuf tingkat tinggi karya Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Isinya disimpulkan dalam sebuah kitab namanya An-Nasaihud Diniyah. Kitab ini berbicara tentang hati, berbicara bagaimana menata batin, bagaimana betul-betul tatkala kita beribadah, tatkala kita melakukan kegiatan ibadah taat kepada Allah, supaya ibadah itu tidak sia-sia. Kenapa? Al-madad al-qulub, yang jadi patokannya adalah hati. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha sa'irul jasad, wa idza fasada sa'irul jasad, ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam badan kita ini, jasad kita ini, ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka seluruh tubuh ini akan baik. Dan bila daging itu jelek, maka seluruh badan kita ini pun akan jelek. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Maka hati adalah wi'aul iman, wi'aul ibadah, wi'aul taqwa, wi'aul ta'ah, bejana, tempat kita menaruh ibadah kita, tempat menaruh ketakwaan kita adalah hati. Nah, hati ini yang perlu ditata, karena semuanya akan sia-sia bila hati ini menjadi rusak. Bila hati ini rusak, maka perlu kita tata mata batin kita sesuai dengan petunjuk ahli tasawuf, sesuai dengan petunjuk ahli ilmi wal qulub, sesuai dengan petunjuk ahlul basirah, sesuai dengan petunjuk ahlus sarirah, orang-orang yang mengerti bagaimana menata mata batinnya, sehingga setiap aktivitas ibadahnya tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Yang diterima adalah apa yang bermuara dari hati kita. Hati tempat ikhlas, hati tempat niat, hati tempat tawadhu, hati juga tempat takabur, hati juga tempat hasad ini dan dengki. Semuanya itu kita akan pelajari satu persatu, sehingga betul-betul seluruh penyakit hati yang ada dalam diri kita keluar, lalu kita isi dengan hiasan hati kita, yaitu sifat-sifat al-mahmudah. Itu yang disebut dengan nama at-tahliyah qabla at-takhliyah. At-takhliyah qabla at-tahliyah, mengosongkan dulu baru kita isi. Kita kosongkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik, yang tercela, yang akan membuat kita menjadi sengsara dunia akhirat. Lalu kita isi dengan sifat-sifat yang baik, terhias sehingga hati itu penuh dengan nurul iman, penuh dengan nur taqwa, penuh dengan nurul ibadah, penuh dengan nur al-awsaf al-muhammadiyah, penuh dengan nurullah. Itulah kitab ini isinya. Dan di awal muqaddimah, mari kita awali dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hujjatul Islam, Syekhul Islam, Qutbud Da'wah wal Irsyad, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullah rahmatal abrar. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair wan-nasihata lil-muslimin min afdalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid-din. وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأولياء الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين.
وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين الحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Dalam mukaddimah beliau memulai dengan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim, mengamalkan hadis Nabi yang mengatakan kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar. Segala perkara yang kita anggap penting, yang kita anggap perlu dalam kehidupan kita, lalu tidak diawali dengan bismillah, maka sesuatu itu terputus dari barokah. Ngaji kalau enggak mulai dengan basmalah, putus dari barokah, karena pengajian penting. Kita Masya Allah makan sesuatu yang penting, tidak diawali dengan bismillah, juga akan putus dari barokah. Minum juga demikian. Bekerja mungkin mencari harta yang halal, kerja di sawah, di mana saja. Apapun perkara yang kita anggap penting, dhibalin, punya perhatian oleh hati kita. Dhibalin, punya hati. Bal artinya hati, artinya kita anggap penting, kita anggap perlu untuk kita lakukan. Maka kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak akan ada barokahnya. Apapun itu. Maka Al-Imamul Haddad mengarang kitab adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang perkaranya besar, manfaatnya luas, maka diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka insya Allah kitab ini dari awal sampai akhir selalu ada barakahnya, tidak terputus dari barakah. Jadi kesimpulannya, apapun yang kita anggap penting, perlu, lalu tidak diawali dengan al-basmalah, maka terputus dari barakah, tidak ada kebaikan padanya. Itu artinya barakah, tidak ada kebaikan. Kalau putus dari barakah artinya tidak ada manfaat, tidak ada kebaikan, terutama kebaikan yang terus berlanjut sampai hari kiamat. Itu pertama. Lalu beliau supaya tidak terkena oleh penyakit sombong, atau lebih dari itu namanya penyakit ain. Mungkin pelunggu Sami pernah dengar namanya penyakit ain. Penyakit ain itu artinya sesungguhnya penyakit orang yang tidak tahan dengan sanjungan, terlalu senang, akhirnya terkadang berakibat fatal. Sehingga kalau kita lihat rumah-rumah di Yaman yang bagus, selalu di pintu rumahnya tertulis mengatakan min fadlillah, min fadli rabbi, hada min fadli rabbi, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Karena rumahnya bagus, takut rumahnya kena air. Kalau kena air bisa rubuh seketika. Maka apapun yang indah, apapun yang kira-kira akan disanjung oleh orang, supaya kita tidak terkena penyakit ain, maka diawali juga oleh Al-Imamul Haddad, yaitu dengan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya datang dari Allah, semuanya karena Allah, bukan dari pribadi saya. Kalau saya, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali hanya Allah yang Maha Besar. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Tidak akan terjadi apapun di muka bumi ini kecuali karena kehendak Allah. Begitu juga dengan wabah yang sekarang kita diuji, tidak akan terjadi kecuali karena kehendak Allah. Dan itu mungkin menjadi pembahasan pemikiran kita. Kenapa Allah menjadikannya? Mungkin itu adalah teguran. Kalau masih bersifat teguran, masih kita anggap tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau sudah sifatnya azab, menjadi malapetaka, siksa, inilah yang bahaya. Ini yang bahaya.
Maka sesungguhnya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha ta'ala yaqulu inni la ahimmu bi ahli al-ardi 'adaban." Sesungguhnya saya telah berkeinginan kepada penduduk dunia ini adab untuk diturunkan. Salah satunya adalah ini wabah. Tidak mungkin terjadi kecuali karena hasil perbuatan manusia di muka bumi. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tidak mengatakan bima kasabat aydin iblis, bima kasabat aydin jin. Tidak, tetapi manusia yang merusak bumi itu sendiri. Kenapa? Karena manusialah yang diberikan hak secara mutlak oleh Allah untuk mengelola dunia. Sehingga kita namanya Khalifatullah alal ardh. Kita ini wakil-wakil Allah di atas muka bumi. Namun sayang, manusia sendirilah yang telah membuat kerusakan di bumi, di darat, di laut, di udara, di angkasa, pokoknya dunia ini sudah terjadi. Itu pun juga izin Allah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebabnya adalah manusia. Maka Al-Imam Al-Haddad tidak ingin dikatakan atau disanjung, sehingga mungkin sanjungan itu membuat beliau menjadi jatuh. Ibadah yang begitu luar biasa, mengarang kitab, memberikan fatwa-fatwa, mengajar lewat tulisan-tulisan, menata orang yang manfaatnya sangat luar biasa, pahalanya luar biasa. Beliau menjaga diri, bentengi diri dulu. Jangan sampai sia-sia, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu, Maha Suci Engkau. Hanya Allah saja yang mengaturnya. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pengakuan dari beliau mengambil dari Al-Qur'anul Karim, perkataan para malaikat, la ilma lana, tidak ada ilmu. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak akan diberikan oleh Allah ilmu kecuali qalila. Qalila itu kalau belajar ilmu sharaf adalah segat mubalaghah, segat isim fa'il, segat mubalaghah isim fa'il. Sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau timbangan fa'il berarti sangat sedikit. La ilma lana. Saking sedikitnya hampir-hampir kita enggak punya ilmu. La ilma lana. Tidak ada ilmu kamu illa ma 'allamtana, kecuali yang memang sudah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antas al-alimul hakim. Sungguhnya engkau saja ya Allah yang maha alim dan maha bijaksana. Jadi ini diawali kitabnya beliau penyerahan secara totalitas, tidak tanggung-tanggung, secara totalitas. Apa yang saya lakukan ini semuanya adalah ilmu Allah, dari saya tidak ada. Semuanya karena izin Allah, saya gak ada apa-apanya. Sehingga kalimat ini kalau dipelajari semakin dalam di beberapa literatur penjelasan para ulama, inilah tingkat keikhlasan paling tinggi. Keikhlasan paling tinggi bila kita sudah sampai ke makna la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Tidak ada yang kita akan bisa sombongkan. Harta enggak bisa, datang dari Allah. Jabatan enggak bisa, datang dari Allah. Ilmu gak bisa datang dari Allah. Maka orang yang sombong dengan ilmu, orang yang sombong dengan jabatan, orang yang sombong dengan harta benda, sesungguhnya belum nyampe kepada kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Haddad memaparkan muqaddimah beliau
setelah menyerahkan diri, membaca basmalah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang betul-betul hatinya bersih, safi, orang yang mutasawwif, orang yang betul-betul mampu membersihkan batinnya sehingga tidak ada di batinnya kecuali Allah. Tidak ada kesombongan, tidak ada keriaan, tidak ada keujuban, semuanya Allah, tidak ada yang lain. Beliau bersyukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai dengan al-basmalah, lalu di tengahnya penyerahan diri kepada Allah. Itu semua bisa kita lakukan, tidak ada lain izin dari Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ngaji, kita awali dengan al-basmalah, kita serahkan diri sepenuhnya kepada Allah saat ini. Apapun yang terjadi, walaupun mungkin detik ini terjadi goncangan dahsyat, lalu kita mati, nanti di surga kita mengatakan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir ucapan kita nanti begitu masuk surga, alhamdulillah. Walaupun mungkin kita mati saat ini, tubuh kita berceceran, terpotong-potong, seperti yang terjadi peristiwa gempa dulu 2018, 2019 yang ada di Lombok Utara. Masya Allah, ada yang hilang telinganya, ada yang Masya Allah langsung kempes karena ditindih oleh bangunan beton di masjid, lagi berhizib, kepalanya Masya Allah keluar lolornya, mati, tak. Tetapi orang itu nanti mengatakan di sorga, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir ucapan mereka nanti adalah alhamdulillah. Itulah buah dari penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buahnya, hasilnya, natijahnya, nanti kita bersenang-senang. Nanti kita akan bergembira, dan kegembiraan yang tiada batas. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu mengucapkan kalimat terakhir nanti di depan pintu surga, alhamdulillahi rabbil alamin. Masuk dalam ayat yang mengatakan wa akhiru da'wahum. Kita masuk dalam hum, mereka. Di antara mereka itu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lalu Al-Imam Al-Haddad menjelaskan esensi daripada apa yang beliau lakukan ini. Tidak ada lain adalah untuk mengajak orang untuk senantiasa dalam petunjuk. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair wan-nasihata lil muslimin. Tiga ini. Apa? Ad-da'wah ila al-huda, dakwah ila Allah. Mengajak kepada Allah. Azan berbunyi, ajakan untuk Allah. Merbon buka gerbang, nyalain lampu, sesungguhnya mengajak orang untuk berdakwah. Pengumuman di masjid, nanti kita akan mengaji ba'dal maghrib, namun telat, juga ajakan. Para suami mengajak istri, para istri mengajak anak, semuanya mengajaknya ke masjid. Itu adalah ad-da'wah ilal huda. Itu ad-da'wah ila Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi tugas pokok dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah, mengajak untuk orang kembali kepada yang esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad-dalalata 'alal khair, menunjukkan orang hal yang baik. Ini loh yang bagus. Kita makmurkan masjid kita tunggu solat isya berjamaah, sambil kita nunggu mari kita diskusi. Ini namanya dalalah ilal khair, memberikan petunjuk kepada yang baik-baik saja, daripada kita nongkrong di rumah, setel TV dan sebagainya, atau bicara yang gak karuan. Bainal maghrib wal isya yang disebut dengan nama al-isya'ain, waktu yang sangat mustajabah, waktu yang sangat luar biasa mulia tempat kita beribadah, berdoa, beristighfar, berdiskusi, membicarakan agama, waktu yang makbul. Kita ajak, ini dia. Wan nasihata lil muslimin
dan bernasihat untuk sesama muslim. Bernasihat mungkin dengan qaul, juga dengan hal, fi'lan wa halan, dengan ucapan, dengan perbuatan, atau dengan gerak-gerik kita. Ini nasihat. Perbuatan yang tiga ini selalu mengajak untuk Allah Subhanahu wa taala, mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjuki orang yang baik-baik saja, kemudian suka bernasihat sesama muslim. Yang tiga ini adalah min afdalil qurbat, sebahagian daripada perbuatan yang paling cepat membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para alim ulama yang berdakwah ke sana kemari, termasuk guru besar kita Maulana Syekh, yang hidupnya hanya untuk berdakwah di jalan Allah, pagi sudah mulai pengajian sampai malam, sampai pagi lagi tetap berdakwah kepada Allah. Bahkan seluruh hidupnya disumbangkan hanya untuk berdakwah kepada Allah. Pengajian, madrasah dibuat, kelompok-kelompok zikir wirid dibuat. Tidak ada lain adalah ad-da'wah ilal huda, ad-da'wah ilallah, mengajak kepada petunjuk, yaitu petunjuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah afdalul qurbat, di antara perbuatan atau ibadah yang paling cepat membuat kita menjadi orang yang dekat, menjadi al-muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mengira mengajak anak ke masjid, mengajak teman ke masjid, mengajak orang untuk ngaji, jangan kira itu masalah sepele, masalah yang ringan. Tetapi itulah yang membuat kita menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alallahu wa aliyakum minal muqarrabin. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arfa'id darajat. Yang tiga ini juga, perbuatan yang tiga tadi juga, itu yang membuat orang menjadi semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panitia dalam hal ini, remaja masjid, pengurus masjid, siapapun yang menyebabkan acara ini terlaksana setiap minggunya, ketahuilah derajat orang tersebut semakin meninggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ahammil muhimmat fid din. Yang tiga ini adalah itulah tugas pokok, pekerjaan yang paling penting dalam agama. Paling penting dalam agama. Min ahammil qurbat, termasuk sebahagian dari pekerjaan yang sangat aham, paling penting, paling penting, tidak boleh kita abaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, balighu anni walau ayat. Balighu, perintah untuk banyak orang, bukan mengatakan balik, tetapi balighu, sampaikan oleh kalian. Tidak ada bedanya. Mau ustaz, apalagi tukang guru, walaupun nggak jadi ustaz, semua kita kena perintah balighu anni. Tidak mengatakan balighu ankum, tidak mengatakan sampaikan apapun dari kalian, tidak, tetapi balighu anni, kata Rasulullah, sampaikan oleh kalian dari saya. Artinya apa yang kau sampaikan itu dari saya, bukan dari kamu, bukan dari kalian. Kenapa? Ini namanya maqamut tasyrif, kedudukan yang membuat kita menjadi mulia. Artinya apa? Kita mencontohi, melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kita mengejar kedudukan Rasulullah. Kita mendekat kepada maqam kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israil. Ulama-ulama umatku sama derajatnya dengan para nabi di zaman Bani Israel. Artinya seandainya Nabi Muhammad bukan nabi terakhir, para tuan guru ini nabi,
Seandainya. Tetapi nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tetapi Rasulullah memberikan kemuliaan. Ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israel. Ulama-ulama umatku, ustadz-ustadz yang mengajar di musalla, di masjid, di mana saja, sama levelnya, kedudukannya dengan nabi-nabi Bani Israel. Maulana Syekh selevel dengan nabi. Seandainya ada nabi, pasti dia jadi nabi. Para ulama, para tuan guru itu selevel dengan nabi. Yang mengatakannya Nabi Muhammad sendiri. Maka beruntunglah orang yang menjadi ulama. Beruntunglah orang yang menjadi ustaz. Beruntunglah orang yang menjadi guru. Walaupun yang diajarkan Safinatun Najah, walaupun yang diajarkan hanya tajwid, walaupun yang diajarkan adalah tentang tata cara berwudu di musalla yang mungkin kecil, lebih-lebih kalau seperti ini, maka kita bersyukur. Jadi itulah pekerjaan yang paling penting dalam agama. Wadzalika sabilu anbiya'illahil mursalin. Yang demikian itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh para nabi-nabi dan rasul semuanya. Jadi para nabi dan rasul itu tugasnya yang tiga ini. Mengajak untuk menyembah Allah, menunjuki, memberitahu orang yang baik-baik, ini yang baik, ini yang enggak baik, juga bernasihat untuk orang muslim. Hanya ini yang tiga. Berarti apa yang kita lakukan saat ini, itulah jalan para nabi dan rasul. Kalau kita mati, berarti mati di jalan nabi dan rasul. Kalau udah mati dalam jalan nabi dan rasul, kemana pulangnya? Pulangnya pasti ke sorga. Karena para nabi dan rasul semuanya di sorga. Tidak ada nabi masuk neraka, tidak ada rasul masuk neraka, tidak ada. Kenapa? Karena mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Kita enggak nabi, tetapi insya Allah mudah-mudahan bersama nabi nanti di hari kiamat. Amin. Kenapa? Karena kita jalani tugas para nabi. Tugas para nabi ini kita jalani, walaupun mungkin nggak ada gajinya, dan kebanyakan tuan guru nggak ada gajinya. Ayo, nggak ada gaji bulanan. Walaupun sekarang ada inisiatif pemerintah untuk mensertifikasi para tuan guru yang setuju dengan satu syarat, angkat jadi pegawai negeri. Berikan gaji tiap bulan, biar tenang mengajar, tidak pikirkan untuk biaya anak istrinya di rumah. Sehingga pergi ngaji, tidak perlu dikasih selawat, tidak perlu dikasih amplop, sudah ada gajinya. Dan jangan tanggung-tanggung gajinya, samakan dengan gaji presiden bila perlu. Kenapa? Penyelamat umat. Iya kan? Penyelamat umat. Masa penyelamat umat tidak digaji tinggi? Tapi berapa gajinya? Ada yang ditarik mungkin di sini jadi penyuluh, gajinya 1 juta sebulan. Guru, masa 1 juta tumbas sejelus sebulan? Musa 1 juta tumbas sejelus sebulan. Tetapi bukan itu yang kita inginkan, bukan gaji yang kita inginkan. Kalau itu ya dikasih, ambil, nggak dikasih ya udah. Nahnu qaumun la nas'al wa la narud. Kami adalah kelompok orang yang tidak meminta, namun kalau diberi terima kasih. Terima kasih kalau diberi. Kalau enggak juga. Kenapa? Tujuan utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kami diuji. Gimana ujiannya? Masya Allah, kita pergi ngaji, terima kasih Tuan Guru, taruh amplop penuh di kantong. Buka-buka surat undangan. Pernah saya jumpa itu. Apakah di rumah saya kecewa, menggerutu? Oh tuh, kenapa ini coret oleh macam kaki datang? Itu berarti saya tidak ikhlas. Berarti tujuan saya berdakwah semata-mata karena dunia, bukan jalan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul nggak pernah digaji. Nggak ada. Kalau kita baca Qisasul Anbiya, cerita para nabi dan rasul, ada gajinya? Tidak ada. Bahkan dimusuhi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika sabilu anbiya'illahil mursalin. Maka mudah-mudahan kita istiqomah dalam jalan para nabi dan rasul. Amin. Terus
wa awliyaihi salihin. Ini pula jalan gaya hidup orang-orang saleh, orang-orang yang saleh, para nabi, para wali-wali Allah yang saleh. Hanya ini yang dia lakukan, berdakwah kepada Allah, menunjuki orang-orang mana yang baik dan mana yang benar, dan selalu bernasihat. Tidak pernah bicara tentang bisnis, tidak pernah berbicara tentang tembakau, tidak pernah berbicara tentang dunia. Hanya ini tugasnya. Maka di Darul Mustafa, sekolah tempat kami belajar di Yaman, falsafahnya yang 3 ini. Pertama, tahsilul ilm, mencari ilmu. Yang kedua, ad-da'wah ilallah, menyebarkannya, mengajak orang menuju Allah. Kemudian yang ketiga ada tazkiyatun nafs, membersihkan diri, pensucian diri, yang mungkin orang tua kita mengenal dengan nama suluk at-tazkiyah. Itu falsafahnya. Kemudian wal ulama'il 'amilin ar-rasihin fil 'ilmi wal yakin. Yang 3 ini pula adalah gaya hidup, cara hidup para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, yang tegak teguh dalam ilmu dan keyakinan. Maulana Syekh itu yang dilakukan. Seandainya Maulana Syekh ingin kaya, mungkin rumahnya kayak hotel, tetapi beliau tidak mau. Baru rumah yang dekat Abror itu dibuat, itu dipaksa Maulana Syekh, karena untuk menghormati tamu. Tadinya beliau nggak mau, yang penting ada tempat beliau istirahat. Alhamdulillah Al-Fakir telah masuk di ruang pribadi beliau, diajak oleh beberapa masyayikh. Tempat tidur beliau Masya Allah kecil, di gedeng desa apa, di mana, di toko itu ada gedeng toko kan, yang dulu yang percetakan, kecil tempatnya, tidak ada AC, hanya kipas angin. Wali sekelas Maulana Syekh. Tapi saya mikir, Maulana Syekh masih untung ada kasurnya. Nabi Muhammad tidur di atas batu, tidur di atas pelepah korma, sehingga begitu bangun bilat bungkak. Bilat. Saya tunduk aneh pelungguh sami lek kelansahan. Saya lek tipah lek balik. Saya lek kasur lek balik. Kita empuk tempat kita tidur, tetapi gimana kualitas ibadah kita? Jauh. Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tatkala beliau dikejar oleh Suraqah dan kafir Quraisy, mau dibunuh tatkala hijrah, sembunyi di Gua Tur. Dia pernah masuk dalam gua itu, ternyata di dalamnya anak batu. 3 hari 3 malam beliau tidur di atas batu, tanpa bantal, tanpa tikar. Demi apa? Demi agama. Demi apa? Demi Allah, demi tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad paling mulia di sisi Allah. Masya Allah, tidak ada yang enak dalam hidup Rasulullah. Makan terkadang sudah makan, sudah tidak. Sampai Masya Allah beliau terkadang bawa batu di sewaannya, supaya perutnya jangan terlalu turun, dan saat untuk lalu dia kembali lapar, sejelur 2 jelur, seminggu 2 minggu lapar. Ita jak senduk besuk, lemaru besuk kanya. Sesungguhnya dari dunia, dari segi dunia kita jauh lebih kaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh. Padahal Nabi kalau mau berdoa, ya Allah, turunkan saya dulang dari sorga, turunkan saya kasur dari sorga, tempat tidur yang empuk, yang terbuat dari emas permata, pasti dikabulkan. Kenapa? Umat Nabi Musa yang bukan Nabi, bukan Rasul, minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, mintakan kita supaya turun makanan dari langit. Itu dikabulkan. Maka ada surat Al-Ma'idah, surat dulang. Surat Al-Ma'idah itu tempatnya. Itu sejarah kenapa surat Al-Ma'idah dikatakan Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu tempat hidangan nasi, dulang.
Entu nolek langit, surga dengan makanan. Lagu telah. No, telah. Dia boleh mati. Aduh anda minta jawab. Ndek ibadah doang wahana. Lagu itulah manusia. Nabi pasti dikabulkan, tapi Nabi Muhammad tidak mau. Kenapa? Karena beliau tahu, setahu-tahunya bahwa dunia ini akan sirna. Kenikmatannya sementara, tidak kekal, tidak abadi. Dunia adalah penghalang untuk ibadah. Sehingga Rasulullah mengatakan, inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu punya ujian, diuji oleh Allah. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah ujian umatku harta benda. Bisa kita lihat bagaimana orang bertanding, berlomba mencari dunia, berlomba. Sehingga ada di surat Al-Hakumut Takatsur, hatta zurtumul maqabir. Apakah kalian berlomba-lomba untuk memperbanyak harta benda sampai kalian gak ingat, sampai baru kalian ingat kalau kamu mati masuk kubur. Dunia ini sebenarnya hanya untuk kita cari bekal akhirat. Lagu-lagu wah kena kepeng jawah nyala wah. Corona baik dan ini tutup. Enggak pun tutup corona lah, lebih anggaran. Enggak badut enggak pun tutup. Dan uang untuk corona, mohon maaf saya dapat cerita betul atau tidak boleh diaudit. Enggak boleh KPK mengauditnya. BPK, inspektorat enggak boleh. Kenapa? Karena corona sudah menjadi wabah yang darurat nasional sudah itu. Demen korupsi. Satu orang sekian biayanya di rumah sakit. Laguan tebeng kepe. Saya mau. Apa jerewa? Kan biasa-biasa. Obat batuk, obat pilek. Kan itu. Pelayanannya Masya Allah. Nah itulah dunia. Kalau sudah dunia ini masuk dalam hati kita, ketahuilah tidak akan bisa sampai ke akhirat. Enggak bisa. Dihalangi dengan dunia. Dunia ini ujian. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka lebih baik kata ulama, khudid dunya biqadril hajah. Ambil dunia sekedar keperluan untuk ibadah. Terus kita tetap tegak teguh dalam jalan para nabi dan rasul yang tiga ini. Jalan para wali-wali Allah, jalan para ulama. Sehingga mudah-mudahan kita bukan nabi, tapi kelak bersama para nabi, bersama Sayyidul Anbiya. Amin. Kita bukan wali, tapi mudah-mudahan kita kelak bersama para aulia. Kita bukan ulama, tapi mudah-mudahan kita bersama para ulama il-amilin kelak di yaumil qiyamah, dengan menjaga tetap istiqomah dalam yang tiga ini. Di mana tempatnya? Di program masjid ini. 1 minggu sekali untuk menjalani ad-da'wah ila Allah, ad-dalalata 'ala al-khair, an-nasihata lil muslimin. Ini saja. Ini yang menjadi kesibukan, tugas para nabi, lanjut para sahabat tabi'in, para ulama, aulia. Inilah tugasnya. Itulah yang disebut dengan nama Sabilul Haq. Itulah yang disebut dengan nama Sabilullah. Qul hadha sabili ana wa man ittaba'ani. Katakan, ini jalan gaya hidupku bersama saya dan orang-orang yang mengikutiku. Itu perintah Allah kepada para nabi dan rasul. Mulai enggak dijawab nih. Anak daripada milu-milu hanya mendek serah. Nih, nabi dan rasul semuanya mengatakan, ini jalan saya. Mari kita sembah Allah di tengah orang-orang yang menyembah patung. Tetapi Rasulullah berhasil. Kita enggak ada yang menyembah patung di sini.
lagu kabot pojok masjid merapa. Andai selapu entah masjid seni dengan kesaran nanti. Aneh baik kesaran apa nih? Kesaran. Ternyata sekat. Nah. Tetapi alhamdulillah ukuran masjid ini banyak sudah ini. Banyak sudah ini. Namun kita tidak boleh puas. Panitia nggak boleh puas. Kita yang hadir nggak boleh puas. Ajak sebanyak-banyaknya. Jangan pernah puas dengan diri sendiri. Ada mungkah ngaji aku jalur kada doa dia jangan anak neraka plot alur bah. Tidak boleh. Bukan begitu cara Nabi. Anda niat Nabi berarti Nabi pikiran diri doa. Anda niat Nabi dong sandek jadi datang Islam ke kelompok ini. Ada lamun aku kerja keluarga sahabat ketama surga aja ada dia aja. Tapi tidak Rasulullah. Walaupun Rasulullah dibenci, dicaci maki, dikatakan gila, tukang tenung, tukang seher, pembohong, tetapi Rasulullah hanya menjawabnya dengan senyum. Tetap mengajak sampai kota Mekah yang tadinya keras, manusianya keras baduk, susah, hanya menyembah patung dan berhala. Dan orientasinya adalah uang dunia, tapi bisa dibalik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dunia seluruhnya sampailah kepada kita. Nah, ini sebagai mukaddimah Al-Imam Al-Haddad menjelaskan kita supaya kita jangan salah jalan. Jangan kita salah jalan dalam hidup ini. Betapa penting apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Haddad ini, sehingga mudah-mudahan kita semua amin yang istiqamah. Mudah-mudahan teman-teman kita di luar sana mudah-mudahan mau amin. Kita ajak hari ini nggak bisa, mudah-mudahan besok, mudah-mudahan lusa, terus mudah-mudahan semuanya antara maghrib dan isya seperti kita lebaran di tempat ini. Semuanya satu tujuan, menyembah Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak para nabi dan rasul, khususnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para aulia, para ulama as-salihin, sehingga mudah-mudahan kita sama mereka kelak di yaumil qiyamah. Al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama siapa yang dia cintai kelak di yaumil qiyamah. Bukti cinta ikut. Sekarang kita ngiring para nabi dan rasul. Ngiring. Kita ngiring para aulia, kita ngiring para ulama dengan kita duduk di masjid, hadir di majelis ilmu, mendengarkan fatwa-fatwa. Inilah yang menyebabkan kita menjadi dikumpulkan kelak bersama para nabi dan rasul. Karena kita mencintai mereka. Al-muhibbu liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta terhadap yang dicintai pasti dia taat. Dan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja jadi pengajian kita pada malam hari ini, walaupun agak pendek, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada jadi perenungan kita, sehingga apapun yang terjadi dalam situasi apapun, jalan yang tiga inilah yang kita tempuh. Senantiasa berdakwah kepada Allah, mengajak orang menuju petunjuk yang benar, dakwah ilallah wa rasulih, sengaja memberikan terus menerus memberikan pencerahan tentang kebaikan-kebaikan dan memberikan nasihat kepada sesama muslim. Ini yang kita lakukan dalam hidup kita. Insya Allah kita yakin dan percaya Allah Maha Tahu melihat kita. Nabi Muhammad pun dari alam barzahnya sekarang hijabnya dibuka sehingga kita dilihat. Mudah-mudahan kita dapat nazarah dari Allah Subhanahu wa taala, nazarah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, monggo kami persilahkan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul hakim, innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah semuanya paham. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ada dua kemungkinan tidak bertanya, paham atau mungkin juga tidak paham, atau yang ketiga mungkin lapah beli tulik. Thank you.